Jawabannya hanya satu. Karena kita takut kepada Allah. Karena kita takut kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Ramadan. Kalau seandainya rasa takut kepada Allah ini ada di dalam diri kita, saudara, siapapun kita, apapun status sosial kita, percayalah kita akan menjadi orang yang takut kepada Allah, menjadi manusia yang paripurna. Insya tidak akan ada seorang anak yang berani durhaka sama kedua orang tuanya kalau anak itu punya rasa takut kepada Allah. Betul, Pak? Enggak. Tidak akan ada anak yang berani membentak-bentak mamahnya, membentak-bentak papahnya kalau ada rasa takut kepada Allah. Zaman ini ada nggak anak yang bentak-bentak orang tua? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa, Pak. Apalagi ketika dia punya karir cukup gemilang dan segala macam, kadang-kadang orang tuanya bisa jadi la haula wala quwata illa billah. Tidak akan ada seorang anak yang berani durhaka kepada orang tuanya kalau dia punya rasa takut kepada Allah. Tidak akan ada seorang istri yang berani berkhianat kepada suaminya kalau seandainya punya rasa takut kepada Allah. Betul? Tidak akan ada seorang suami yang zolim, jahat kepada istri dan anak-anaknya kalau seandainya ada rasa takut kepada Allah. Oh, tidak akan ada seorang ustadz, seorang kiai yang memutarbalikan itu dalil yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Tidak akan berani ada seorang ustadz, kiai, ulama yang memutarbalikan itu kalau dia punya rasa takut kepada Allah. Maaf beribu maaf, tidak akan ada seorang hakim memutuskan sesuatu dengan putusan yang tidak adil kalau mereka punya rasa takut kepada Allah. Nih hebatnya puasa, Pak. Nggak akan ada, nggak akan berani mereka memutuskan sesuatu keputusan kecuali keputusan itu adalah melalui sebuah keputusan yang adil. Tapi kan mohon maaf, Pak, namanya juga pengadilan dunia. Namanya pengadilan dunia. Sampai-sampai ada orang berani mengatakan begini, Pak. Ini mohon maaf. Tapi janji jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Sampai-sampai ada orang yang berani mengatakan begini, Pak, kepada kami ini. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Di dunia ini banyak pengadilan tapi sedikit keadilan. Betul, Pak? Di dunia ini mudah kita mencari pengadilan tapi sedikit sekali dan sulit sekali kita mendapatkan nilai-nilai keadilan yang hakiki di mata Allah. Dunia. Sampai ada orang yang berani mengatakan begitu. Di dunia ini mudah kita mencari pengadilan, tapi sulit kita mendapatkan nilai-nilai keadilan yang hakiki di mata Allah. Jadi oleh karena itu, Bapak nggak usah bingung. Bapak nggak perlu heran kalau seandainya di pengadilan dunia ini terjadi, ada orang-orang yang tidak bersalah harus mendekam di penjara. Jangan heran, ini pengadilan dunia. Jangan heran kalau kita lihat ada orang-orang yang tidak bersalah harus mendekam penjara. Sementara orang-orang yang berbuat jahat, zolim, korupsi dia, tapi bisa tertawa di luar penjara. Ada tidak yang begitu? Kenapa hakim bisa memutuskan hal yang seperti itu? Tidak adil. Karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Tapi kalau bicara puasa, mereka puasa tidak? Halo? Mereka puasa tidak? Puasa. Puasa apa? Sembahyang. Enggak tinggal. Bahkan kadang-kadang maaf, jidatnya juga hitam. Tapi pengaruh sholat itu tidak mempengaruhi kehidupannya. Pengaruh Ramadan tidak membentuk karakter daripada hidup dan kehidupannya. Karena ibadah itu hanya sebatas ritual saja.
Ramadan mengajarkan kita yang luar biasa, saudara. Bahkan saya punya keyakinan kalau Ramadan ini berhasil, tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Tidak akan ada satupun pedagang-pedagang yang berani curang di dalam dagangannya. Betul ya? Satu, Ramadan datang dalam waktu yang cukup, Masya Allah, buat kita ini, di mana situasi dan kondisi kita ini, sampai-sampai karena saking terlalu beraninya kita manusia, Allah ini kalau udah bicara kesel, Pak, sebetulnya Allah udah keselnya bukan main ini. Allah sebetulnya Allah udah pengen turunin ini azab, Pak. Kalau melihat situasi dan kondisi kita, kalau ngelihat terlalu banyaknya manusia-manusia yang sudah terlalu berani sama Allah. Kemunkaran sudah terjadi di mana-mana. Kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana. Allah kalau bicara marah, Allah udah marah. Allah udah pengen turunkan ini azab. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, apa kata Allah? Ini la ahimmu bi ahlil ardi azaban. Kadang-kadang aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini, kata Allah. Aku sudah muak melihat tingkah laku manusia yang sudah terlalu berani kepada aku, kata Allah. Allah kalau udah bicara kesel, Allah udah kesel, Pak, melihat tingkah laku manusia. Disuruh puasa, tidak puasa, disuruh sholat, tidak sholat. Sehingga akhirnya Allah pun turunin teguran kepada kita, Pak. Maaf beribu maaf ini, Pak. Sampai dengan saat ini, sudah 1 tahun lebih kita, Pak. Kita hidup dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, Pak. Jujur, kira-kira kehidupan yang seperti ini enak atau tidak kira-kira? Ini bayangin, sudah 1 tahun lebih kita hidup seperti ini. Kita hidup terasa sempit sekali, saudara. Sempit untuk beraktivitas, sempit untuk bekerja dan lain sebagainya. Kita hidup dalam suasana yang amat sangat sempit. Padahal kita hidup dalam dunia yang begitu luas. Sempit kita untuk berdagang, sempit kita untuk berniaga, sempit kita untuk bekerja dan beraktivitas. Bahkan sempit pula kita untuk beribadah. Jangan lagi untuk beribadah. Maaf, salaman saja kita takut, saudara. Betul, Pak? Sempit kita. Kita hidup dalam suatu zaman, dalam satu kondisi yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan keresahan, penuh dengan kekhawatiran, selalu suuzon sama orang. Kita penuh dengan ketakutan, saudara. Masya Allah. Kita benar-benar sudah diberikan sebuah teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin coba, ini teguran yang berbeda, teguran yang amat sangat kecil Allah berikan kepada kita. Bahkan saking kecilnya teguran ini tidak tampak dengan pandangan mata kita yang zahir. Betul? Begitu kecilnya teguran Allah kepada kita. Allah tegur kita ini semua. Tapi dengan yang kecil ini, saudara, ternyata kita tidak mampu sampai dengan saat ini untuk menghentikan itu, saudara. Mana teknologi yang kita miliki? Mana nuklir yang kita miliki? Mana ilmu-ilmu pengetahuan yang kita banggakan? Mana jabatan dan kedudukan kita? Mana mampukah kita melawan ini teguran Allah? Ternyata betapa lemahnya manusia, saudara. Baru ditegur hal yang seperti itu saja, kita begitu lemah. Betul? Gak ada yang mampu, saudara. Teguran yang luar biasa. Lalu bagaimana kita menyikapi ini sebagai seorang yang beriman? Maaf nih, Pak. Sebagai penutup ini pertemuan kita. Bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini bagi orang-orang yang beriman? Yang pertama, wajib kita meyakini tentang adanya itu COVID pandemi ini, saudara. Karena itu adalah khalqun min khalqillah. Karena itu adalah makhluk dan ciptaan Allah. Betul? Satu, wajib kita meyakini tentang adanya itu. Tapi buat kita orang-orang yang beriman, menyikapi ini semua, sikapilah dengan bijaksana.
Tidak boleh orang-orang yang beriman menyikapi ini dengan rasa takut yang berlebihan. Nggak boleh, saudara. Seakan-akan Allah tidak ada, seakan-akan tidak ada tempat kita untuk meminta pertolongan. Nggak boleh kita, bahkan ada orang yang saking takutnya dengan keadaan ini, udah hampir 1 tahun lebih tidak sholat Jumat karena takut kerumunan, saudara. Nih kita tidak boleh menyikapi ini dengan rasa takut yang berlebihan. Sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tapi walaupun demikian, walaupun kita tidak boleh punya rasa takut yang berlebihan, kita juga harus menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, kita ini insan yang dhaif, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Maka oleh karena itu wajib buat kita untuk berikhtiar. Kita tidak boleh meremehkan ini semua. Kita tidak boleh menganggap kecil wabah ini, saudara. Kita tidak boleh mensepelekan ini semua. Kita harus menjaga diri kita, berikhtiar dan berwaspada wajib buat kita. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan saat sekarang ini, kecuali hanya dilakukan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Baru itu saja, saudara, untuk memutuskan daripada mata rantai wabah ini. Belum ada. Nuklir belum mampu untuk mengalahkan itu. Jabatan sehebat apapun tidak mampu mengalahkan itu. Ilmu kita masih jauh dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ditegur dengan sesuatu yang tidak tampak oleh pandangan mata. Ternyata kita sudah lumpuh, saudara. Maaf, 27 tahun saya selalu berangkat menunaikan ibadah haji. Tiap tahun, baru tahun kemarin, mungkin tahun ini saya belum ke sana, saudara. Bayangkan. Hanya karena teguran yang seperti itu. Jangankan masjid. Masjid-masjid kita pernah mengalami tidak ada pelaksanaan sholat Jumat, tidak melaksanakan sholat fardu, dikunci, Pak. Pernah terjadi enggak? Pernah terjadi enggak? Masya Allah. Bayangin kalau itu terjadi nanti. Berkepanjangan dengan kita. Oleh karena itu, mari kita ambil satu pelajaran yang luar biasa dari Ramadan adalah menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila rasa takut ini tumbuh dalam diri kita, maka insya Allah tidak akan mungkin kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjadi manusia-manusia yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kita ini sudah hari yang ke-23, berarti Lebaran berapa hari lagi? Kita tinggal seminggu lagi melaksanakan ibadah Ramadan. Mohon maaf Bapak, ayo masih ada kesempatan kita. Jadikan Ramadan yang sekarang ini jadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Jadikan Ramadan yang sekarang ini menjadi Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Jadikan Ramadan saat ini menjadi Ramadan yang bersejarah dalam hidup kita. Bedakan dengan Ramadan-Ramadan yang tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun kemarin kita belum pernah menghatamkan Quran, ayo kita hatamkan Quran tahun ini. Kalau tahun kemarin kita tidak pernah bersedekah di bulan Ramadan, ayo kita bersedekah di bulan ini. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang teristimewa dalam hidup kita. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir buat kita. Betul? Nggak ada jaminan. Kalau Ramadannya tahun depan ada tidak? Kalau Ramadannya tahun depan ada tidak? Ada. Tinggal kitanya, saudara. Sudah banyak terjadi. Tahun lalu ada teman kita puasa bareng sama kita. Sahur bareng mama papa kita. Saudara-saudara kita, tetangga kita. Tarawih bareng bersama kita. Tapi ternyata tahun ini tidak.
tidak puasa bareng sama kita, tidak taraweh bareng sama kita, mah papa kita tidak sahur bersama kita. Kenapa? Karena mereka sudah dipanggil oleh Allah sehingga tidak berjumpa dengan Ramadan. Tapi sekarang kita kasih di kesempatan dengan Ramadan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan yang sempurna sama kita, sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Keluar dari bulan Ramadan, kita mendapatkan janji dari Nabi Muhammad, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ikhlas karena Allah, iman karena Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat segenap para karyawan PT Sukovindo Pusat maupun yang di cabang. Selamat menunaikan ibadah puasa dan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita di Ramadan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.